Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Mardadila, kelas 2C, NIM 2011290071. Mata kuliah materi ibadah. Saya dari kelompok 13 ingin menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Menurut Kamus Bahasa Arab, hikmah mempunyai banyak arti, diantaranya kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa, dan Al-Quranul Karim. Imam Al-Jurjani rahimahullah dalam kitabnya memberikan makna hikmah secara bahasa, artinya ilmu yang disertai amal. Hikmah juga bermakna kumpulan keutamaan dan kemuliaan yang mampu membuat pemiliknya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam bahasa Indonesia baku, hikmah mengandung arti rahasia kebaikan atau manfaat apa yang terkandung dalam pembuatan ibadah disuruh Allah melakukannya. Hikmah serta rahasia berbagai ibadah dalam Islam. Yang pertama, hikmah serta rahasia di balik tahara. Tahara termasuk tuntutan fitrah. Fitrah manusia cenderung kepada kebersihan dan membenci kotoran serta hal-hal yang menjijikkan. Memelihara kehormatan dan harga diri karena manusia suka berhimpun dan duduk bersama. Islam sangat menginginkan agar orang muslim menjadi manusia terhormat dan punya harga diri di tengah kawan-kawannya. Memelihara kesehatan. Kebersihan merupakan jalan utama yang memelihara manusia dari berbagai penyakit, karena penyakit lebih sering tersebar disebabkan oleh kotoran. Dan membersihkan tubuh, membasuh wajah, kedua tangan, hidung, dan kedua kaki sebagai anggota tubuh yang paling sering terhubung langsung dengan kotoran akan membuat tubuh terpelihara dari berbagai penyakit. Beribadah kepada Allah dalam keadaan suci. Allah menyukai orang-orang yang gemar bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Yang kedua, hikmah serta rahasia di balik sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam tentunya, dan itu merupakan perintah yang langsung dari Allah melalui perantaranya, yaitu Nabi Muhammad. Jadi dapat disimpulkan bahwa betapa tinggi dan istimewanya kedudukan sholat 5 waktu ini di mata Allah. Namun untuk mengerjakannya, perintah sholat ini sungguh memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar agar sholat tersebut diterima oleh Allah untuk mendapatkan ridhonya. Karena sholat ini dilakukan sebagian paruh waktu kita dilakukan atau diluangkan untuk sholat. Di samping itu, sholat juga menyehatkan badan dengan menyadari dari hal-hal yang positif dari gerak-gerakan sholat serta lafaz-lafaz yang kita ucapkan. Itu sesungguhnya dapat mengubah perilaku dan cara berpikir seseorang, mengingat sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Karena setiap daripada gerakan-gerik sholat itu mirip sekali dengan gerakan yoga atau peragangan. Intinya, untuk melanturkan dan melancarkan peredaran darah. Keunggulan sholat dibandingkan dengan gerakan yang lain adalah sholat itu menggerakkan anggota tubuh itu lebih banyak, termasuk jari-jari kaki dan tangan. Sujud adalah latihan otot tertentu, termasuk otot dada. Saat sujud, beban tubuh bagian atas ditumpukan pada lengan hingga telapak tangan. Saat inilah terjadi kontraksi otot dan bagian otot dada. Bagian tubuh yang menjadi kebanggaan bagi para wanita pada umumnya itu juga berfungsi melancarkan dan memperbaiki kelenjar air susu dalamnya. Yang ketiga, hikmah serta rahasia di balik sholat sunnah. Sholat merupakan inti dari segala ibadah yang merupakan tiang agama. Dengannya agama bisa tegak, dengannya pula agama bisa runtuh. Khalifaya kaum muslim tentang sholat adalah hal yang biasa, karena rujukan dan pengajiannya semua bersumber dari Al-Quran dan hadis.
Hendaknya perbedaan tersebut menjadi hikmah keberagaman umat Islam. Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan tambahan pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka tidak mengapa-ngapa bagi kita, dan kita tidak mendapatkan dosa. Sholat sunnah ialah sholat sunnah yang di luar dari sholat yang difardukan. Sholat ini dikerjakan oleh Nabi Muhammad untuk mendekatkan diri dari Allah dan mengharapkan tambahan pahala. Sholat sunnah ada dua, yaitu muakat dan gairu muakat. Yang termasuk sunnah muakat yaitu sholat tarawih, sholat id, sholat idul adha, dan lain-lainnya. Adapun sholat status hukum sunnah biasa seperti sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat witir, dan lain-lain. Yang keempat, hikmah dan rahasia di balik puasa Ramadan. Menumbuhkan nilai-nilai persamaan selaku hamba Allah, karena sama memberikan rasa lapar dan haus serta ketentuan lainnya. Menumbuhkan rasa perilaku kemanusiaan dan suka memberi, serta peduli terhadap orang-orang yang tidak mampu, memperkokoh sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dan godaan. Karena dalam berpuasa harus meninggalkan godaan yang dapat membatalkan puasa. Menumbuhkan sikap amanah, karena dapat mengetahui apakah seorang melakukan puasa atau tidak hanyalah dirinya sendiri. Menumbuhkan sikap bersahabat dan menghindari pertengkaran. Selama berpuasa, seseorang tidak diperbolehkan saling bertengkar. Menanamkan sikap jujur dan disiplin, mendidik jiwa agar dapat menguasai diri dari hawa nafsu sehingga mudah menjalankan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Meningkatkan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah, menjaga kesehatan jasmani. Rahasianya adalah menguatkan jiwa, mendidik kemauan, menyehatkan badan, mengenal nilai-nilai kenikmatan, mengingat serta merasakan penderitaan orang lain. Yang kelima, hikmah serta rahasia di balik sedekah, infak, wakaf, dan wasiat. Sedekah merupakan salah satu perintah Allah, merupakan membelanjakan harta di jalan Allah. Allah memberikan petunjuk tentang cara memberikan infak atau sedekah, yaitu dengan cara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Dan kedua cara ini harus dilandasi niat yang ikhlas. Sedekah dan infak itu sebagai bukti keimanan yang sehat dan kuat, dan itu merupakan nikmat iman, dan itu merupakan salah satu cara untuk menyucikan jiwa. Sedangkan wakaf itu berbeda dengan sedekah, kemanfaatan dan kepemilikan dan yang berhak pun berbeda dengan pemanfaatannya. Wakaf adalah penahan benda milik seseorang dan menyedekahkan kemanfaatan dari benda tersebut di jalan Allah. Itu pun yang tidak diharamkan. Hukumnya pun sunnah, dan ini merupakan kebiasaan Nabi Muhammad dan Sahfus As-Sahli. Tindakan sedekah dan wakaf yang berbeda dengan dalam aspek syariat dan implementasinya. Namun itu mengajarkan untuk tujuan yang sama, sebagai suatu cara individu muslim untuk menjadi lebih dekat dengan Allah. Di antaranya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai wakaf seperti rumah, tanah, perkebunan, dan lain-lain, kembali dan bersifat kesinambungan. Sementara hal-hal yang tidak dapat diterima untuk diberikan sebagai wakaf adalah barang yang rusak seperti makanan, parfum, lilin, dan lain-lain. Hal-hal semacam ini hanya bisa disebut sedekah. Motif dan hikmah melakukan wasiat itu bagi orang banyak mempunyai harta kekayaan ialah dengan tambahan amal yang masih dapat dilakukan seseorang ketika ajalnya sudah hampir dekat. Wasiat itu berulang berlaku apabila orang yang bersangkutan tersebut sudah meninggal dunia. Rasulullah sendiri tidak melakukan wasiat tak kala beliau akan meninggal dunia.
sebab beliau memang tidak meninggalkan harta yang banyak. Akan tetapi, para khalifah dan sahabat banyak melakukan wasiat itu. Hikmah dan rahasianya adalah menggalak dan memudahkan penyertaan umat Islam dalam berwasiat, men, menyamburkan perasaan kasih sayang di antara pewasiat dan penerima wasiat, melunaskan impian pewasiat dan yang meninggalkan sesuatu hasrat dan hartanya. Yang keenam, hikmah serta rahasia di balik haji. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima sekaligus yang terakhir, dan ibadah haji ini dilakukan di tanah suci atau bisa dibilang di Mekah. Ibadah ini dilakukan jika tidak mampu dalam hal materi dan juga kesehatan. Karena apabila kita sehat, maka kita diizinkan untuk berangkat haji. Hikmahnya kita menjadi tamu Allah, mendapatkan tabiah langsung dari Allah, membersihkan segala dosa, memperteguh iman, mengambil itibar dari orang-orang soleh, merasa bayangan pada masyar dan syiar perpaduan umat Islam. Haji itu sebagai alat penghapus dosa. Hal ini dikatakan oleh Rasul, barang siapa yang pergi haji dan tidak mengeluarkan kata-kata yang keji, serta ia melakukan perbuatan dosa, maka diampuni segala dosa-dosanya seperti ia dilahirkan kembali oleh ibunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.